tahu-tahu di luaran ada tukang bakso lewat, bakso, bakso. Pak Arifin, ketemu Halo. lagi. Kita bahas ngobrol-ngobrol lagi soal akustik nih Pak. Kita sekarang kan masih level 3 ya. Semua orang masih WFH. Ini semua yang kerja di kantor udah jadi di rumah. Rumah ini kan tadinya tempat tinggal, bukan buat kerja. Lalu sekarang harus di-set untuk kerja. Tentunya kondisi yang tadinya tidak ideal untuk kerja perlu ada penyesuaian. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol soal gimana nih membuat sesuatu yang tidak ideal menjadi lebih ideal. Kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan ya secara akustik? Ya benar, Pak. Jadi kalau kita bicara ruang kantor ya Pak ya, terutama untuk di rumah, yang pasti idealnya adalah kita harus punya satu ruangan sendiri nih Pak Wery. Nah, ruang tersendiri itu dimana supaya kita bisa lebih konsentrasi bekerja. Nah, ruang tersendiri kalau bisa kita jangan pakai kamar tidur, karena bukannya kerja malah tidur. Nah, dan ruangan itu ya memang harus memiliki fasilitas seperti standarnya orang bekerja. Ada meja untuk tempat kita meletakkan laptop, atau printer, atau buku, ya, tempat untuk menulis. Bahkan kalau memang perlu, lampu baca. Nah, yang tidak kalah penting adalah ruangan tersebut ya memang harus nyaman dalam hal penerangan, penghawaan, dan juga fungsi akustik, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara fungsi akustik, ruangan itu pertama, sebagai orang awam yang perlu kita perhatikan adalah ruangan itu jangan memiliki gema atau gaung yang berlebihan. Itu satu. Dan kedua, ruangan itu jangan bocor suaranya, ya. Jadi bisa suara dari dalam keluar atau suara dari luar ke dalam. Nah, itu aja sih yang harus kita perhatikan, Pak. Next, bocor atau enggak? Mungkin kita kalau bocor tuh kesannya cairan ya, tapi ini suara ternyata bisa bocor juga ya. Oh, bisa, Pak. Gimana Pak kalau bocor? Oke, nah contohnya begini nih. Pernah nggak ngalamin? Nih, bapak-bapak ini kan banyak kan kerja di rumah nih sekarang. Kita pas lagi video call nih, ya, lagi video call di dalam kamar, ya, nggak ada orang dalam kamar, tapi tahu-tahu di luaran ada tukang bakso lewat, bakso, 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 bakso. Nah, itu kan terganggu, Pak, kalau suara tukang baksonya masuk ke dalam rumah, ke dalam ruangan. Nah, itu pengertian bocor suara. Nah, itu kita harus hindari supaya jangan pada saat kita bekerja atau kita berkomunikasi itu terganggu oleh suara-suara yang ada sekeliling. Misalnya suara TV dari ruang sebelah, suara tukang dagang keliling, atau suara kucing tetangga. Seperti itu. Oke. Jadi intinya ya tadi kembali lagi ke dedicated space. Mungkin bukan cuma dedicated ya, tapi enclosed space ya, yang tertutup ya kalau bisa ya, betul. untuk supaya nggak bocor itu. Oke. Pak, tadi disebut ada istilah gema atau gaung atau tidak ruangannya. Nah, ini kalau yang saya tahu gema sama gaung kan agak beda ya Pak. Gema tuh kayak kalau dari suara asli dengan suara yang susulannya itu ada jedanya. Seperti kalau kayak kita ngomong teriak kopi, ada jarak jeda baru kopi, pi gitu ya. Kalau gaung tuh kayak kopi, pi ya gitu. Itu setahu saya kayak gitu ya, gaung atau sama gema ya. Ini kan dari susulannya itu beda. Ini kalau ruangan yang bergema atau bergaung itu gimana Pak treatmentnya? Oke, kalau kita bicara gema atau gaung, sebenarnya treatmentnya sih sama sih Pak. Ya, kalau kita bicara jarak, ya memang tergantung sih ruangannya itu sebesar apa, ya kan. Tapi tentunya kalau kita bicara kerja di rumah, untuk mendapat ruangan yang besar banget, ya mungkin agak sulit ya. Jadi ya kita mungkin bisa anggap saja ruangannya cukup untuk sendiri. Nah, kita bisa fokuskan adalah kita perbanyak penggunaan material-material yang memiliki soft surface atau permukaan yang lunak, yang soft, untuk membantu menyerap energi suara.
seperti itu, Pak. Jadi gema atau gaung itu terjadi karena soft surface-nya kurang gitu. Ya, Bisa disimpulkan. karena suara yang pada saat dikeluarkan dari sumber suara itu kan merambat kemana-mana, merambat kemana-mana. Nah, begitu sampai ke bidang dinding, apakah plafon ataupun lantai, nah dia akan kembali lagi. Nah, kembalinya itu tergantung dari tingkat kekerasan bidang tersebut. Jadi kalau bidangnya terlalu keras, ya pemantulannya akan lebih besar. Tapi kalau bidangnya soft atau lunak atau berpori, itu bahkan bisa jadi nggak balik lagi. Dia terserap hampir semuanya. Gitu. Dan itulah yang akhirnya tidak menyebabkan terjadinya gema atau gaung ya. Seperti dengan itu. soft surface-nya ya. Oke. Pak, thank you infonya. Paling nggak kita udah dapat gambaran kasar nih, harus seperti apa buat setup ruang kerja di rumah. Tadi yang supaya nggak ada gema, gaung, lalu supaya nggak bocor gimana. Nanti kita ketemu lagi buat bahas lebih detail soal ini ya. Ini saya juga masih ada pertanyaan soal gimana ya materialnya dan lain-lain yang lebih teknis soal untuk bisa mencapai ruang kerja yang ideal itu tadi. Betul. Ketemu lagi di konten berikutnya. Siap. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.